ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya di surah Al-Baqarah, pada ayat yang ke-138. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Itulah sibghah Allah, atau komitmenlah kalian dengan sibghah Allah. Dan tidak ada lebih indah sibghahnya daripada Allah. Dan kami selalu beribadah hanya kepadanya. Sibghah itu, kalau arti asalnya, itu dari kata sesuatu yang dicelupkan sehingga mewarnai, menjadi cirinya, menjadi pembawaannya. Makanya baju yang sudah diwarnai, itu disebut dengan sibghah. Iya. Dan dimaksud dengan sibghah di sini ada dua penafsiran di kalangan ulama yang paling populer. Yang pertama, yang dimaksud adalah agama Allah. Dan yang kedua, dia mengatakan bahwa yang dimaksud adalah fitrah Allah, yang manusia dijadikan di atas fitrah itu. Nah, ini dua hal tidak bertentangan. Karena itu kalau dikatakan sibghah adalah agama Allah yang manusia dibuat di atas fitrah itu, maka itu juga benar. Karena asalnya Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam hadits qudsi, Inni khalaqtu ibadi hunafa fajtalathum syayatin. Sungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku sebagai orang-orang yang hanif, lurus di atas tauhid, meninggalkan kesyirikan. Lalu mereka didatangi oleh syaitan, disesatkan oleh syaitan. Jadi asalnya kelurusan di atas agama, itu fitrah. Di dalam hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Setiap orang yang dilahirkan, dia dilahirkan di atas fitrahnya. Maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi, atau membuatnya menjadi Nasrani, atau membuatnya menjadi Majusi, atau membuatnya menjadi Majusi. Jadi asalnya di atas fitrah. Dan itulah agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Adalah fitrah untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan ini ayat datang di konteks bantahan terhadap orang-orang Yahudi dan Nasara. Yang mereka mengatakan hidayah itu dengan masuk pada agama mereka. Maka Allah terangkan bahwa agama Allah, bimbingan dari Allah, tuntunan dan syariatnya, itu yang paling indah dan paling baik. Jadi sibghat Allah, continue kalian, hendaknya kalian mulazamah di atas agama Allah,
dengan melaksanakan agama itu secara keseluruhan, secara zahir maupun yang batin. Dan mengambil dari segala tuntunan agama, apakah yang terkait dengan akidahnya, terkait dengan ibadahnya, terkait dengan muamalahnya, terkait dengan segala hal. Itulah sibghat Allah yang kita harusnya menjaga diri kita di atasnya. Dan di bulan Ramadan ini kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pendidikan-pendidikan yang merupakan simbol-simbol agama dari pokok-pokok penghambaan kepada Allah. Karena itu dari bulan Ramadan ini kita belajar apa itu takwa di berbagai tempat, dan kita belajar bagaimana itu ikhlas, karena puasa itu keikhlasan, makanya diberi pahala khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang berpuasa. Dan puasa ini adalah bagaimana menapaki jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasa itu ada kesyukuran, ada kesabaran. Puasa itu ada rasa takut, ada rasa harapan. Bulan Ramadan ini membimbing kita dengan berbagai mahabbah, pintu kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya mujahadah, kesungguhan. Dan ada namanya selalu berwaspada dari gangguan syaitan. Karena itu kata para ulama, pada saat seorang itu berpuasa, itu pembuluh darahnya menjadi sempit, dan syaitan itu menyerang manusia bersama dengan aliran darahnya. Kata Nabi SAW dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, "Inna syaitana yajri fi ibni Adam majrad dam." Sungguhnya syaitan itu mengalir pada anak Adam sebagaimana aliran darahnya. Jadi ini kita terbiasa dan dididik untuk hal itu. Itu semuanya adalah sibghatullah, adalah celupan Allah, adalah agama Allah, adalah ketaatan yang kita diperintah berhias dengannya, berakhlak dengannya. Sebagaimana orang yang dicelup dengan celupan yang seperti ini, maka itu akan tampak pengaruhnya pada dirinya, tampak pengaruhnya pada kehidupannya. Dan itulah agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang masuk di dalamnya, maka akan membawa berbagai kebaikan untuk dia di dunia dan di akhirat. Makanya orang-orang yang beriman itu dilihat dari keindahan di wajahnya, dari cahaya, ketaatan dan ibadah yang dia lakukan, dari penampilan akhlaknya, dari budi pekertinya, dari ucapannya, dari ibadahnya, keyakinannya itu berpengaruh di dalam kehidupannya. Karena itu bagus dia berbaik sangka kepada Allah, senang dia mendoakan manusia. Kalau dia hidup di dalam sebuah negara, sebuah negeri, dia menjadi warga negara yang baik, orang yang menebarkan keamanan, melarang dari perbuatan kerusakan. Itu semuanya sibghatullah, warna celupan di dalam agama ini. Ya Allah Subhanahu wa taala memperindah kita dengan itu. Karena itu dikatakan, "Wa man ahsanu minallahi sibghah." Siapa yang lebih indah sibghahnya dari Allah? Karena siapa yang sudah kenal dengan agama ini, masuk di dalamnya, dia berhias dengannya, maka itu adalah warna yang paling indah, hal yang paling bagusnya di dalam kehidupan.
Karena itulah puasa ini bukan sekedar menahan makan, menahan dahaga, menahan lapar, tapi ada warna-warna ibadah yang kita dimuliakan dengannya. Sifat-sifat akhlak yang harusnya kita di penghujung Ramadan ini sudah memeriksa sejauh mana Ramadan ini berpengaruh bagi kita. Sejauh mana sibghah Ramadan ini telah menghiasi kita, menjadi warna kehidupan kita, menjadi pembawaan kita. Dan kita semuanya hidup untuk beribadah kepada Allah. Bulan Ramadan ini adalah bulan kita mendidik diri, lebih meningkatkan kualitas ibadah agar supaya berpengaruh di dalam seluruh kehidupan kita. Karena itu diperhatikan dari kaidah besar ini. Dan ini wasiat penting di dalam kehidupan. Untuk berada di atas jalan, kita harus selalu dicelup di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berendam di dalam berbagai keindahan agama, tuntunan-tuntunan agama yang zahir maupun yang batin, terkait dengan hati, lisan, dan amalan anggota tubuh, dengan berbagai makna keimanan yang cabang-cabang keimanan itu sangat banyak. Itu semuanya sibghatullah. Karena itu kita diperintah sibghatullah. Komitmen kalian, jaga, tapaki sibghah Allah itu. Ambil kalian berhias dengannya. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Dan tidak ada siapapun yang lebih indah sibghahnya daripada Allah. Artinya kalau ada yang mengambil tuntunan selain dari agama, itu artinya dia mengambil hal yang paling buruk, hal yang paling jelek, hal yang paling jelek. Karena akhlak yang mulia itu semuanya sudah ada tuntunan dan aturannya. Kalau ada akhlak yang baik pun secara tabiat, itu pasti ada di dalam syariat kita menganjurkan akhlak itu, akhlak yang baik itu. Nah itu Nabi SAW pernah berkata kepada seorang sahabat yang bernama Al-Ashaj Abdul Qais. Kata beliau, inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah, al-hilmu wal anah. Pada kamu itu ada dua sifat. Dua sifat ini Allah mencintainya. Allah mencintai dua sifat ini. Itu sifat al-hilm, tidak tergesa-gesa. Al-hilm itu apa namanya? Penyabar. Kalau ada sesuatu dia berpikir, dia menimbang dengan benar. Ya, wal anah, dan tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Itu dua sifat dipuji. Mungkin secara tabiat ada pada Al-Ashaj radhiyallahu taala anhu. Tapi Nabi menerangkan bahwa itu dua akhlak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir ayat dikatakan wa nahnu lahu abidun, dan kami beribadah hanya kepadanya. Ini penegasan bahwa agama itu dibangun di atas keikhlasan. Dan agama itu dibangun di atas tuntunan Rasulullah SAW. Dan itulah sibghatullah. Mengumpulkan dua hal. Keikhlasan dan menjalankan agama sebagaimana yang dituntunkan. Sebagaimana yang disyariatkan. Karena sibghah ini disandarkan kepada Allah. Artinya itu semuanya sudah ada aturannya. Dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya untuk hal itu. Karena itu hendaknya kita selalu memperhatikan dari hari-hari kehidupan yang sudah berlalu, mana-mana yang berjalan di bulan Ramadan ini, bagaimana celupan-celupan Allah di dalam agama ini sudah mewarnai kehidupan kita, membekas di dalam hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam.